Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Anggundia Ayu Ningtyas dengan NIM 20201433536 dari kelas 3N Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, mata kuliah Pembelajaran Bahasa dan Sastra dengan dosen pengampu Ibu Mardiana Sari, Magister Pendidikan Universitas PGRI Palembang. Di sini saya akan menjelaskan materi pembelajaran bahasa dan sastra dengan tema keterampilan berbahasa. Mungkin dari teman-teman sekalian bertanya, apa sih keterampilan berbahasa itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu keterampilan berbahasa dan apa saja yang perlu diperhatikan dalam keterampilan berbahasa. Nah, yang pertama itu pengertian keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa sendiri, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keterampilan berbahasa adalah kecakapan untuk menyelesaikan tugas, dan bahasa adalah kecakapan seorang untuk memakai bahasa dalam menulis, membaca, menyimak, ataupun berbicara. Keterampilan berbahasa sendiri itu meliputi 4 aspek, yaitu yang pertama ada keterampilan menyimak, yang kedua ada keterampilan berbicara, yang ketiga ada keterampilan membaca, yang keempat ada keterampilan menulis. Keterampilan berbahasa ini meliputi 4 cara. Yang pertama ada menyimak dan berbicara, yang kedua ada menyimak dan membaca, yang ketiga ada berbicara dan membaca, dan yang keempat ada ekspresi lisan dan ekspresi tulis. Nah, berikut adalah 4 cara dari keterampilan berbahasa tersebut. Yang pertama ada menyimak dan berbicara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menyimak adalah mendengarkan atau memperhatikan baik-baik apa yang diucapkan atau dibaca orang. Sedangkan berbicara adalah berkata, bercakap, dan juga berbahasa. Antara berbicara dan menyimak terdapat hubungan erat. Hubungan erat ini dapat digambarkan dengan jelas, yaitu yang pertama ada menyimak. Menyimak sendiri memiliki beberapa ciri. Yang pertama ada langsung, yang kedua apresiatif, yang ketiga ada reseptif, yang keempat ada fungsional, yang kelima ada tatap muka, yang keenam ada 2 arah. Sedangkan berbicara sendiri memiliki 4 ciri juga. Yang pertama ada langsung, yang kedua secara produktif, yang ketiga berbicara, yang keempat adalah ekspresif. Nah, itu tadi adalah pengertian dan juga ciri-ciri dari menyimak dan berbicara ya teman-teman. Oke, kita lanjut untuk pengertian yang kedua. Nah, yang kedua ini ada menyimak dan membaca. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, membaca adalah melihat serta memahami isi dari yang tertulis, mengeja atau menghafalkan apa yang tertulis. Menyimak dan membaca mempunyai persamaan, keduanya sama-sama bersifat reseptif dan juga bersifat menerima. Pengertian menyimak sendiri adalah menerima informasi dari sumber lisan, sedangkan membaca adalah menerima informasi dari kegiatan menulis. Berikut adalah gambaran perbedaan dan juga persamaan dari menyimak dan juga membaca. Yang pertama itu adalah menyimak. Menyimak memiliki beberapa ciri. Yang pertama ada secara langsung, yang kedua ada cara apresiatif, yang ketiga adalah reseptif, yang keempat fungsional, yang kelima tatap muka, yang keenam adalah 2 arah. Membaca memiliki 2 ciri, yaitu yang pertama reseptif, yang kedua adalah tulisan. Nah, itu tadi pengertian dari menyimak dan membaca ya teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut untuk pengertian yang ketiga. Yang ketiga ini ada berbicara dan membaca. Berbicara ialah bentuk komunikasi dengan menggunakan media bahasa. Berbicara merupakan proses penuaan gagasan dalam bentuk ujaran-ujaran. Beberapa proyek penelitian telah memperlihatkan adanya hubungan yang erat antara perkembangan kecakapan berbahasa lisan dan kesiapan membaca. Kemampuan tersebut mencakup ujaran yang jelas dan lancar, kosakata yang luas dan beraneka ragam, penggunaan kalimat-kalimat lengkap dan sempurna bila diperlukan, pembedaan-pembedaan pendengaran yang tepat, dan kemampuan mengikuti serta menelusuri perkembangan suatu cerita. Nah, itu tadi adalah pengertian dari berbicara dan juga membaca ya teman-teman.
Oke, sekarang kita lanjut ke hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengaktualisasikan keterampilan bahasa ya teman-teman. Yang pertama itu ada keterampilan membaca. Keterampilan membaca ini memiliki 8 ciri. Yang pertama adalah pemahaman, yang kedua adalah penguasaan kosakata, yang ketiga adalah konsentrasi, yang keempat adalah menentukan inti, yang kelima ada rendah kecepatan dalam membaca, yang keenam adalah gerak bibir, yang ketujuh ada posisi dalam membaca, dan yang kedelapan adalah motivasi. Nah, sekarang kita lanjut ke B, yaitu keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara ini ada hal-hal yang perlu diperhatikan juga teman-teman. Yang pertama adalah kepercayaan diri, yang kedua adalah penyampaian ketika berbicara, yang ketiga adalah penguasaan materi, yang keempat adalah situasi dan kondisi, yang kelima adalah topik atau materi, yang keenam adalah penampilan, yang ketujuh adalah diksi atau pengetahuan bahasa, yang kedelapan adalah pengetahuan. Nah, sekarang kita lanjut ke keterampilan menyimak. Keterampilan menyimak ini mempunyai beberapa hal yang perlu diperhatikan juga. Yang pertama adalah konsentrasi, yang kedua adalah pemahaman, yang ketiga adalah cepat lupa atau daya ingat, yang keempat adalah situasi dan kondisi, yang kelima adalah bahasa dan kosakata, yang ketujuh adalah motivasi, yang kedelapan adalah jenis-jenis menyimak. Jenis-jenis menyimak sendiri menurut Dawson dalam Tarigon, jenis menyimak dapat diklarifikasikan menjadi 2 bagian, yaitu menyimak ekstensif, yang kedua adalah menyimak intensif. Oke, sekarang kita lanjut ke keterampilan menulis. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam keterampilan menulis ialah yang pertama adalah motivasi, yang kedua adalah tidak terbiasa dalam menulis, yang ketiga kecepatan, yang keempat adalah tidak berbicara. Nah, itu tadi pengertian dan juga hal-hal yang perlu diperhatikan dalam keterampilan berbahasa ya teman-teman. Nah, dari penjelasan yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa keterampilan berbahasa merupakan hal yang penting bagi seorang pelajar khususnya. Karena dengan menguasai keterampilan berbahasa, seseorang akan lebih mudah dalam menangkap pelajaran dan memahami sesuatu. Keterampilan berbahasa meliputi beberapa aspek, yaitu keterampilan untuk menyimak, yang kedua adalah berbicara, yang ketiga membaca, yang keempat menulis, dan yang keempat adalah ekspresi lisan atau tulis. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video pembelajaran kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Terima kasih juga kepada Ibu Mardiana Sari, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu. Saya meminta maaf bila ada salah kata dalam penyampaian video pembelajaran pada kali ini. Dari saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.